Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa kembali ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan sel yang bagian kedua. Nah, yuk mulai belajar ya. Nah, teman-teman, coba perhatikan, ini adalah gambar potongan tembok ya. Kalau diperhatikan, tembok ini kan tersusun atas banyak tumpukan batu bata ya. Itu artinya batu bata ini merupakan komponen penyusun tembok, bukan? Nah, sama seperti halnya tembok, tubuh kita manusia yang merupakan salah satu makhluk hidup juga memiliki komponen penyusun loh. Komponen penyusun makhluk hidup yang paling kecil itu kan biasa disebut dengan sel. Tapi teman-teman tahu kenapa ya namanya sel? Sekitar tahun 1665, ada seorang ilmuwan atau peneliti bernama Robert Hooke, di mana ia mengamati suatu sayatan gabus dari batang pohon ik, gabus atau Quercus suber di bawah mikroskop buatannya. Setelah mengamati, ia pun melihat bahwa ada suatu ruang-ruang kecil yang mirip dengan selula atau kamar biksu. Kemudian, ruangan-ruangan kecil itu diberi nama dengan istilah sel. Dari sinilah kata sel itu berasal, gitu ya teman-teman. Tapi nih yang diamati Robert Hooke adalah suatu sel gabus atau sel tumbuhan yang telah mati. Lalu kemudian pada tahun 1674, ada ilmuwan lainnya yang bernama Anthony van Leeuwenhoek. Ia ini pertama kali melihat sel hidup di bawah mikroskop. Adapun sel hidup yang ia lihat atau yang ia amati yaitu sel alga, yaitu sel Spirogyra. Lalu ada dua peneliti lainnya bernama Matthew Sheldon dan meneliti tentang sel tumbuhan, dan juga Theodore Swan yang meneliti tentang sel hewan. Kemudian pada tahun 1838, keduanya ini membandingkan penelitian mereka, dan ternyata dari penelitiannya ini terdapat banyak kesamaan, dan akhirnya mereka ini mengemukakan bahwa sel itu merupakan suatu unit struktural dan fungsional terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Ini karena sel merupakan suatu unit struktural terkecil penyusun tubuh makhluk hidup yang dapat menjalankan fungsi seperti mengedarkan nutrisi, lalu melakukan ekskresi, lalu berespirasi hingga bereproduksi atau berkembang biak. Nah, coba sekarang perhatikan gambar ini. Ini ya, ada sel bakteri, lalu ada sel hewan, dan ada juga sel tumbuhan. Secara umum, struktur dari sel itu tersusun atas beberapa komponen, yang diantaranya ada membran sel, lalu ada sitoplasma, ada ribosom, dan ada juga materi genetik. Biar makin paham, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah membran sel. Nah, teman-teman lihat di sini, ini adalah membran sel. Kita beri label M ya. Nah, ini juga membran sel. Membran sel ini merupakan bagian terluar yang melapisi sel. Karena merupakan bagian terluar, maka membran sel ini pun berfungsi yaitu untuk melindungi bagian dalam sel dan juga berperan dalam mengatur transportasi zat-zat untuk keluar dan juga masuk sel. Selanjutnya, selain membran sel, struktur lainnya dari sel adalah sitoplasma, yang merupakan bagian yang terdapat di dalam membran sel. Umumnya sitoplasma terdiri atas komponen berupa sitosol dan juga organel. Di sini ya, untuk sitosol kita beri label S. Untuk sitosol, yang ini juga sitosol, dan ini juga sitosol ya. Sitosol itu merupakan komponen cairan yang terdapat di dalam sitoplasma. Sedangkan kalau organel, nah pada gambar ini teman-teman boleh lihat di sini, ini adalah
contoh dari organel. Organel kita beri label O. Ada organel hewan, saya beri juga O. Contoh organel pada tumbuhan kita beri juga label O. Nah, kalau organel ini merupakan komponen padatan yang terdapat di sitoplasma. Nah, selain sitoplasma dan juga membran sel, ada struktur lainnya nih dari sel, yaitu ribosom. Nah, untuk ribosom kita beri label R lagi ya. Ini adalah contoh dari ribosom. Ini juga contoh ribosom. Dan ini juga contoh ribosom. Selain ribosom ada pula materi genetik, atau di sini diberi label Mg. Ini adalah materi genetik, ini juga materi genetik. Nah, kalau ribosom sendiri merupakan struktur dari suatu sel yang berfungsi untuk sintetis protein atau tempat pembentukan protein. Sedangkan kalau materi genetik ini merupakan suatu substansi di dalam sel yang berperan untuk membawa informasi genetik yang dapat diturunkan dari induk ke keturunannya. Contoh materi genetik dapat berupa DNA maupun RNA, gitu ya. Nah, sekarang kalau kita perhatikan lagi materi genetik, diantaranya sel-sel berikut ini berbeda-beda, bukan? Ada sel yang materi genetiknya itu dilengkapi atau dilapisi oleh suatu membran inti. Contohnya ini adalah membrannya, karena umumnya terdapat di pusat atau di tengah, maka ini disebut sebagai membran inti. Nah, teman-teman boleh lihat di sini. Ini adalah membran inti. Nah, ini adalah membran intinya. Lalu ada pula sel yang materi genetiknya itu tidak dilengkapi oleh suatu membran, melainkan materi-materi genetiknya itu tersubstansi atau berkumpul menyatu membentuk struktur baru yang dinamakan dengan nukleoid. Sedangkan kalau materi genetiknya ini dilapisi atau dilengkapi oleh membran inti, dia akan membentuk struktur baru yang dinamakan nukleus. Jadi namanya nukleus. Jadi teman-teman, berdasarkan keberadaan si membran inti, maka sel ini terbagi menjadi dua jenis. Ada namanya sel prokariotik dan ada sel eukariotik. Sel prokariotik contohnya seperti sel bakteri ini ya. Lalu sel eukariotik contohnya seperti sel hewan dan juga sel tumbuhan ini. Oke teman-teman, jadi ingat ya bahwa sel itu merupakan suatu unit struktural dan fungsional terkecil dari penyusun makhluk hidup. Adapun struktur utama penyusun sel terdiri atas membran sel, sitoplasma, ribosom, dan materi genetik. Nah, materi genetiknya ini ada yang dilengkapi oleh membran inti dan ada juga yang tidak dilengkapi oleh membran inti. Nah, berdasarkan keberadaan dari membran inti, maka sel itu dibagi menjadi dua jenis teman-teman. Ada namanya sel prokariotik dan juga ada namanya sel eukariotik. Tapi pembahasan sel prokariotik dan eukariotik ini dapat kalian simak pembahasannya di video-video setelah ini ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.